Ramadan, buat banyak dari kita, kata ini tuh langsung kebayang satu hal, lapar. Tapi, gimana kalau saya bilang rasa lapar itu bukan sekedar perut kosong? Gimana kalau itu sebetulnya sebuah undangan? Oke, coba kita pikirin bareng-bareng. Pernah kepikiran nggak kalau bunyi keroncongan di perut itu sebenarnya bel masuk? Bel masuk ke sebuah kelas yang super eksklusif, sebuah kelas kepemimpinan. Nah, ini dia ide utamanya. Lapar yang seringnya kita anggap gangguan atau bahkan siksaan, ternyata adalah seorang guru. Dosen tamu yang datangnya cuma sebulan sekali buat ngasih kuliah kilat tentang cara jadi pemimpin sejati. Baik, yuk kita buka buku catatan kita. Pelajaran pertama, gimana ceritanya sensasi yang paling kita hindari, ini rasa lapar, justru bisa jadi guru kita yang paling nggak terduga. Kita semua pasti ngerasain ini kan? Pagi masih aman, siang mulai berasa, sore-sore jadi lebih gampang kesenggol. Dekat-dekat maghrib ada yang salah dikit aja bisa langsung nyolot. Nah, momen-momen kayak gitu tuh, itu ujiannya. Kita datang ke kelasnya, tapi kita malah bolos pas pelajarannya lagi seru-serunya. Jadi intinya tuh di sini. Masalahnya bukan di puasanya loh, tapi gimana kita ngerespons rasa lapar itu. Rasa lapar yang bikin kita reaktif, emosional, itu tandanya laparnya belum lulus. Kita belum mengizinin dia jadi guru yang ngebentuk karakter kita. Pelajaran pertama dari kurikulum lapar ini, empati. Anggap aja perut kosong kita ini jadi laboratoriumnya. Coba perhatiin definisi ini. Empati itu bukan cuma ngerasa kasihan ya, ini kemampuan buat benar-benar merasakan penderitaan orang lain. Dan kemampuan itu datangnya dari mana? Dari jiwa yang udah ditempa sama rasa kekurangan. Persis seperti yang kita alami pas puasa. Nah, ini dia hasilnya. Pas perut kita kosong, cara pandang kita tuh jadi beda, kita jadi sadar. Kemewahan milih menu buka puasa, yang biasa kita anggap sepele, itu ternyata cuma mimpi buat sebagian orang. Disinilah bibit-bibit pemimpin yang peduli mulai tumbuh. Ini perumpamaan yang dalam banget loh. Seorang pemimpin tanpa empati itu ibarat aplikasi paling canggih di HP kamu. Keren kelihatannya, fiturnya banyak, tapi nggak ada sinyal internet. Apa gunanya? Nggak ada sama sekali, cuma jadi pajangan yang nggak fungsi. Oke, setelah empati, laboratorium lapar ini ngebawa kita ke pelajaran selanjutnya yang mungkin paling dasar, mimpin diri sendiri. Coba deh bayangin, ada makanan di meja, ada es teh manis di depan mata. Nggak ada yang ngawasin. Tapi kita bisa nahan diri. Itu bukti nyata kalau kita punya kekuatan yang luar biasa buat ngendaliin hawa nafsu. Nah, itulah fondasi kepemimpinan. Puasa itu ngelatih kita biar nggak jadi kayak gini nih, pemimpin petasan. Disulut dikit aja sama amarah, langsung meledak. Cuma bikin ribut, solusinya nggak ada. Atau yang ini. Pemimpin balon, ditusuk sedikit sama kritik, langsung pecah. Rapuh banget, nggak siap ngadepin kenyataan yang kadang tajam. Dan yang terakhir, pemimpin layang-layang. Ditiup dikit sama angin pujian, langsung terbang tinggi. Nasibnya digantungin ke orang lain, bukan ke prinsip dari dalam diri. Nah, ini dia inti dari pengendalian diri. Dengan sabar, nahan lapar, kita sebenarnya lagi ngebangun otot mental ketenangan. Dan di dunia kepemimpinan, tenang itu aset yang mahal banget. Keputusan terbaik itu selalu lahir dari kepala yang dingin, bukan dari perut yang panas. Dari empati dan pengendalian diri, pelatihan ini ngebawa kita ke puncaknya, dimensi spiritual dari kepemimpinan. Prosesnya bisa kita ringkas jadi 3 langkah. Pertama, lapar yang melahirkan empati. Kedua, sabar yang ngebangun stabilitas emosi. Dan ketiga, heningnya ibadah malam yang menumbuhkan kerendahan hati. Sebuah kesadaran buat ngobrol sama Tuhan sebelum kita ngobrol sama manusia. Pas 3 hal ini, empati, stabilitas, dan kerendahan hati, nyatu, lahirlah sesuatu yang spesial banget. Bukan cuma manajer atau bos, tapi seorang pemimpin sejati yang melayani, yang paham, yang punya jiwa seorang hamba. Mungkin inilah tujuan tersembunyi dari puasa. Jadi setelah semua teori ini, terus gimana? Nah, pelatihan Anda tuh udah dimulai dari sekarang. Jadi ini pesannya buat kamu. Nanti sore atau besok, pas perut mulai bunyi-bunyi, jangan keburu ngeluh. Coba berhenti sejenak. Sadari kalau itu bukan cuma penderitaan. Itu sebuah pengingat. Karena bisa jadi suara keroncongan itu bukan sinyal perut kosong. Mungkin itu bel sekolah yang ngasih tahu kalau kelas kepemimpinan Anda sedang dimulai. Pertanyaannya, kali ini
Anda bakal nyatet pelajarannya nggak?